Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na adalah momentum. Sejatinya momentum ini bisa kita renungkan setiap hari, tetapi ternyata kita sudah berganti tahun. Maka kita hendaknya merenungkan bahwa jatah hidup kita, umur kita itu terbatas dan ajal kita semakin mendekat. Yang bisa menolong kita tentunya adalah amalan yang bisa kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia, tetapi bisa bermanfaat bagi kita seterusnya. Maka di sini kita sedikit merenung beberapa amalan yang bisa kita lakukan sepeninggal kita ketika kita meninggal dunia. Amalan yang bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal dunia. Yang pertama adalah kesolehan. Maka sudah selayaknya bagi kita memantaskan diri, mensolihkan diri kita. Ini amalan yang paling penting, karena ternyata kita berkaca kepada diri kita sendiri. Kita tidak usah terlalu sibuk mengurusi orang lain, karena kesolehan kita bisa bermanfaat bagi kita sepeninggal kita. Kok bisa? Karena manfaat kesolehan akan mendapatkan doa baik dari orang soleh lainnya. Kalau kita mengingat bahwa ketika kita sholat, pada saat kita membaca tasyahud, di situ ada kata-kata Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan, salam untuk kami dan juga untuk orang-orang soleh lainnya, hamba Allah soleh yang lain. Jadi ketika kita berusaha untuk mensolehkan diri kita, sejatinya kita masuk dalam list daftar doa orang yang setiap sholat mengucapkan tasyahud. Siapapun, kita terkoneksi dengan mereka, dengan orang-orang soleh yang ketika membaca doa ini otomatis doanya juga
untuk orang soleh lain. Maka ketika kita mensolehkan diri, jaminan kita mendapatkan doa kebaikan dari orang-orang yang soleh. Disebutkan di dalam hadis tentang bacaan tasyahud ini, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, fa innakum idza kuntumuha asabat kullu 'abdillahi salih fis samai wal ardh. Fa innakum idza kuntumuha asabat kullu 'abdin lillahi salihin fis samai wal ardh. Jika kalian mengucapkan doa ini tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita jadikan bermanfaat untuk diri kita, meninggal kita, adalah kesolehan sebagai orang tua yang akan berpengaruh kepada keturunan. Jadi sejatinya ketika kita mensolehkan diri kita, ini tentunya akan berimbas, akan bermanfaat secara langsung, akan terasa kepada keturunan kita juga. Dan sebagai bentuk penjagaan keturunan kita. Jadi ketika kita menginginkan keselamatan, keamanan anak, istri, cucu kita, maka jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah adalah kita menjadi orang baik, mensolehkan diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini salihaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihan. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan. Dan adapun dinding rumah adalah kepunyaan li ghulamaini yatimaini fil madinah, kepunyaan atau milik dua orang anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahumā, sedangkan di bawah rumah itu ada harta benda milik mereka, simpanan bagi mereka. Jadi ini kan kisah Nabi Khidir dengan Musa, di mana ketika itu Nabi Khidir membangun kembali rumah yang akan runtuh. Nabi Musa keheranan, sudahlah kita bertamu tidak dijamu, malah engkau dengan swadaya, dengan kerelaan hati membangun rumah yang mau roboh. Ternyata rumah ini adalah rumahnya milik dua anak yatim. Jadi orang tuanya sudah meninggal dan orang tuanya menyimpan harta benda peninggalan buat anak-anak mereka kelak di bawah dinding rumah tersebut. Masya Allah. Oleh karena orang tuanya adalah orang yang soleh, maka Allah menjaga harta benda titipan orang tuanya yang ditujukan kepada anak mereka. Di sini luar biasa. Sedang ayahnya adalah orang yang soleh. Di sini firman Allah menyatakan orang tua mereka adalah orang tua yang soleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa ini menjadi dalil bahwa laki-laki soleh akan membuat keturunannya terjaga, dan termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan pada keturunannya. Ketika anak keturunan kita, anak keturunan melakukan amal ibadah, maka otomatis orang tuanya mendapatkan cipratan pahala. Karena orang tuanya adalah orang tua yang memperbaiki diri dan kemudian sangat memperhatikan kualitas anggota keluarganya, kualitas ibadah tentunya, kualitas agama, kualitas kedekatan diri dengan Allah. Maka ini simpanan yang paling berharga yang bisa kita lakukan adalah kita menjadikan diri kita soleh, dan efeknya adalah berpengaruh kepada anak keturunan kita juga. Kemudian yang ketiga, menjadi pelopor kebaikan atau menjalankan sunnah hasanah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu
wa mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan atau mencontohkan amalan kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan, kemudian amalan itu dilakukan, ditiru, diamalkan oleh orang sesudahnya, fa'umila biha ba'dahu, kana lahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan bagian pahala daripada orang yang melakukan amalan kebaikan tersebut. Seperti ganjaran orang yang melakukannya tadi, tanpa berkurang sedikitpun atau mengurangi ganjaran orang yang mereka peroleh. Jadi ketika kita memberikan contoh kebaikan kepada orang lain, mengajarkan, ya, apalagi kalau di sini sebagai guru yang luar biasa, insyaallah. Guru itu seharusnya dai adalah prioritas utama kita sebagai seorang muslim. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain kebaikan, satu huruf, satu ayat Al-Quran, kemudian diamalkan, bagaimana cara mengaji yang baik dan benar, bagaimana cara sholat yang baik dan benar, bagaimana cara ibadah yang lain yang baik dan benar, ketika diamalkan oleh orang yang kita ajari, kita mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya tadi. Kemudian yang keempat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, ada 3 hal yang mana ketika manusia meninggal, manusia tersebut masih mendapatkan aliran pahala. Idza matal insan inqata amaluh. Kalau manusia itu sudah mati, otomatis jatah beramalnya sudah selesai. Tetapi tidak bagi 3 orang yang meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ketika kita menanam kebaikan berupa sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini banyak yang menyebutkan atau mengartikan atau mendefinisikan sebagai wakaf. Ketika kita di dunia selama kita masih hidup, ya, menyalurkan wakaf bentuk apapun, maka itu menjadi tabungan pahala yang akan terus mengalir buat kita sepeninggal kita. Atau yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Kita mengkaji ilmu, belajar ilmu, kemudian kita menularkan, kita ajarkan kepada orang lain. Yang mana ilmu yang kita ajarkan bermanfaat bagi orang lain. Maka ini juga tabungan pahala yang akan tetap terus mengalir ke dalam pundi-pundi amalan kita meskipun kita sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, waladin saleh yad'u lahu. Anak-anak yang kita didik menjadi anak yang soleh. Tidak mungkin kita mendidik anak soleh tetapi kitanya tidak soleh, itu tidak mungkin. Kemungkinannya sangat kecil. Bagaimana mungkin kita bisa mengarahkan anak menjadi anak yang soleh sementara kitanya tidak soleh? Itu di luar nalar. Maka satu hal yang harus kita sisipkan pesan kepada anak kita. Anakku, Adinda, tolong sering-seringlah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk kebaikan di dunia dan di akhirat untuk dirimu, Nak, dan doakan kami orang tua agar selalu mendapatkan ampunan meskipun toh nantinya kami sudah tidak ada di dunia ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini meskipun kelihatan sepele tetapi imbasnya luar biasa bagi orang tua. Maka kita yang sekarang posisinya adalah sebagai anak sekaligus orang tua bagi anak-anak kita, kita juga layak untuk terus mendoakan doa ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena permintaan ampun, permohonan ampun seorang anak kepada orang tuanya itu memberikan efek yang luar biasa ketika orang tua sedang berada di alam kubur, di alam barzakh. Bahkan sekalipun ketika, waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada orang tua kita dan juga diri kita. Ketika ada mayat disiksa, malaikat kemudian berhenti dari menyiksa mayat tersebut. Kemudian si mayat berkata, kenapa tidak dilanjutkan siksaannya? Karena anakmu berdoa ampun, meminta ampun.
Bagaimana saya bisa melanjutkan siksaan ini sementara anakmu memintakan ampunan untukmu? Ini betul-betul. Dan ini bukan sembarangan. Maka doa Rabbik firli ini selayaknya kita baca terus. Kalau bisa setiap sholat, di setiap sujud sholat kita, berdoa ketika sujud itu tidak hanya di rakaat terakhir, sujud terakhir, tetapi di setiap sujud. Samakan panjangnya. Jangan hanya menunggu di akhir baru mau berdoa. Ditakutkan menjadi sebuah perbuatan bid'ah. Karena kita hanya mengkhususkan di sujud terakhir kita memperlama sujud kita untuk berdoa. Tetapi sujud itu adalah tempat untuk berdoa. Tidak hanya di akhir, di setiap sujud. Maka kita sisipkan doa setiap sujud kita, setiap sholat. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Berbagai amalan yang kemanfaatannya luas untuk umat. Di sini kami singkat saja. Ada 7 sebagaimana dalam hadis disebutkan. Yang pertama adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan. Sebagaimana hadis yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Sudah ada juga di hadis yang sebelumnya. Ketiga, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Di sini definisi daripada hadis ini bisa berupa kita mengajarkan Al-Quran kepada orang atau kita membeli mushaf Al-Quran kemudian kita wakafkan atau kita letakkan di masjid. Kemudian yang keempat, membangun masjid. Masya Allah. Yang kelima, membangun rumah bagi Ibnu Sabil. Bahasa kita sekarang itu apa ya? Renovasi rumah bagi orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Apa sih bahasanya itu? Ada di stasiun TV yang menayangkan bedah rumah ya. Kalau kita memiliki keluasan rezeki, kalau kita tidak bisa sendiri, mungkin kita bisa bareng-bareng. Yuk kita lihat tetangga kita di sebelah rumah kok sepertinya tinggal di rumah yang tidak layak. Mari kita berdonasi bareng-bareng, melayakkan rumah mereka. Ini salah satu bentuk amalan yang pahalanya bisa terus mengalir bagi pelakunya. Kemudian yang keenam, sungai yang dia alirkan atau mengebor, ya, mencari air di daerah yang susah air. Banyak sekarang ya yayasan-yayasan atau banyak yang di situ fokusnya adalah mencari sumber air, mengalirkan air di daerah-daerah yang susah air. Kalau kita kemudian kebetulan kita masih ada sisa harta yang kita miliki, kemudian kita tahu mungkin daerah A memang sangat membutuhkan air dan perlu biaya untuk mengeluarkan air, maka ini jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan aliran pahala. Kemudian yang ketujuh, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Baik, ini sedikit renungan bagi kita bersama yang mana kita sedang menapaki jalan kematian kita masing-masing. Merenung bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama, tetapi kita bisa meninggalkan efek bagi diri kita sendiri ketika kita sudah meninggal nantinya. Baik, kemudian kita sekarang masuk kepada pembahasan kita. Kalau tadi kita membahas tentang menjadi pelopor kebaikan, di mana menjadi pelopor kebaikan ini adalah meninggalkan efek amalan, aliran pahala yang terus menerus kepada pelakunya meskipun ia meninggal. Maka jangan sampai kebalikannya. Jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan. Karena pelopor keburukan ini juga sama. Ketika kita menjadi pelopor kebaikan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka ketika kita menjadi pelopor keburukan, ketika keburukan tadi dilakukan oleh orang manusia setelah kita dan dilakukan terus menerus, maka sama saja ketika kita menabung pahala di tempat wadah bocor. Sama saja. Tidak ada nilainya. Maka jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan dan pembahasan kita adalah tentang khianat. Pembahasan kita sekarang adalah tentang al-khianah. Khianat dosa besar tanda hari kiamat. Ini
sesuatu yang luas. Berkhianat itu dalam segala hal. Bahkan yang paling utama adalah ketika kita melanggar perintah, ya, meninggalkan perintah dan melakukan larangan, di situ juga ada bagian daripada kita berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka seharusnya ketika kita melakukan pelanggaran atau meninggalkan perintah, kita menghukum diri kita sendiri dengan segera melakukan istighfar, minta maaf sama Allah karena kita sudah berkhianat. Al-Imam Adz-Dzahabi memulai pembahasan ini dengan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah melalaikan hak-hak Allah dan juga hak Rasul-Nya. Hak Allah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Karena Allah tidak ingin diduakan. Allah tidak ingin disekutukan. Maka itu hak Allah yang paling utama. Alias kita jangan sampai terpeleset atau tergelincir kepada lembah kesyirikan. Karena ini bentuk khianat yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yadhharal fuhsy wat tafahush." Ada 4 tanda hari kiamat. Tidaklah kiamat itu terjadi melainkan 4 tanda ini sudah bermunculan. Yang pertama adalah al-fuhsyu wat tafahush. Perkataan keji dan at-tafahush, kebiasaan berkata keji. Ini sudah lumrah mungkin di tengah-tengah kita ya, berkata dengan perkataan yang keji atau membiasakan berkata keji. Wa qati'atur rahim, memutus hubungan kerabat. Yang kedua, tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga, su'ul mujawarah, bertetangga dengan buruk. Ketika kita bertetangga dengan orang lain, kita selalu menampakkan keburukan buat tetangga kita. Wal iyadzubillah. Ini tanda hari kiamat. Keburukan tetangga yang nomor 3. Dan yang nomor 4, wa hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawwanal amin. Al-amin. Wa hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawwanal amin. Orang yang berkhianat diberikan amanah, kepercayaan. Sedangkan orang yang amanah dianggap berkhianat. Ini tanda hari kiamat. Yu'tamanal kha'in wa yukhawwanal amin. Orang yang berkhianat, orang yang tidak layak untuk memikul amanah, diberikan amanah, kepercayaan. Sedangkan orang yang amanah dicap atau diberi label sebagai orang yang khianat. Waliyadzubillah. Maka ini dampak buruk daripada perbuatan-perbuatan tadi adalah menyegerakan terjadinya kiamat. Kiamat betul-betul akan segera terjadi. Sejatinya kiamat itu terjadi karena tingkah manusianya juga gitu. Yang menyebabkan akhirnya kiamat itu terjadi dengan secepatnya. Maka di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pelajari dulu, kita renungkan dulu makna atau hakikat dari khianat. Apa sih itu khianat? Khianah, ya. Berkhianat. Khianah tentunya lawan daripada amanah. Ya. Amanat lawannya khianat. Kalau amanah melakukan kewajiban yang sudah diemban, disanggupi, ketika kita menyanggupi sebuah pekerjaan, maka kita melakukannya dengan betul, dengan baik, dengan sempurna, itu amanah. Nah, khianat ini sebaliknya. Ketika kita menyanggupi satu pekerjaan, kita berlaku curang. Atau kita melakukannya tidak sesuai dengan prosedur. Bisa jadi ini bentuk khianat. Prosedurnya, SOP-nya A, kita melakukannya B, sudahlah yang B saja gitu. Ini jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang mungkin kelihatannya lumrah gitu ya,
terjadi di tengah-tengah kita. Padahal ini salah satu jalan menuju kepada khianat. Al-Munawi rahimahullah berkata, khianat itu adalah menyia-nyiakan amanah. Simple. Definisi paling simpel daripada khianat adalah menyia-nyiakan amanah. Kemudian ada lagi yang mengatakan khianat itu menyelisihi kebenaran dengan membatalkan perjanjian secara rahasia, diam-diam. Ketika sudah ada perjanjian yang jelas hitam di atas putih, kemudian dia berusaha untuk membatalkan perjanjian tersebut diam-diam. Kesepakatan tadi dia dia robek, gitu ya, dia langgar diam-diam. Inilah yang terjadi kepada Bani Quraidzah. Ketika Rasulullah dan para kaum muslimin di Madinah sudah membuat kesepakatan damai, ya, kesepakatan, perjanjian, keamanan dan sebagainya dengan kelompok Yahudi Bani Quraidzah, kelompok Yahudi Bani Quraidzah ini berusaha untuk melanggarnya, berkhianat. Nah, ini ada definisi yang mungkin bisa merangkum semuanya. Al-Imam Al-Jahiz berkata, khianat adalah melanggar sesuatu yang diamanahkan orang kepadanya. Orang mengamanahkan kepada kita satu pekerjaan, satu amanah, kemudian dilanggar. Nah, ini yang pertama. Bisa berupa harta, bisa berupa kehormatan, bisa berupa kemuliaan, mengambil harta milik orang yang dititipkan dan mengingkari orang yang menitipkan. Orang nitip kepada kita satu harta, kemudian kita ambil, kita jadikan hak milik, padahal bukan hak milik. Ketika orang tadi ingin mengambilnya kembali barang titipannya, mengingkari. Oh bukan, ini bukan punyamu, ini punya saya. Wah, ini khianat. Termasuk juga khianat menyebarkan berita yang tidak seharusnya disebarkan atau tidak menyebarkan berita yang seharusnya disebarkan. Ya, dibalik-baliklah. Ini ada berita tidak seharusnya untuk disebarkan, disebarkan. Seharusnya disebarkan, tidak disebarkan. Intinya dibalik-balik. Ya kan khianat ini. Berita ini seharusnya disebarkan tetapi tidak disebarkan. Merubah surat-surat, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan. Bentuk pengkhianatan jelaslah. Adanya agama Yahudi dan adanya agama Kristen itu bentuk pengkhianatan yang luar biasa. Kitab suci aja dipalsukan gitu kan. Ditulis ulang, dirubah. Masya Allah. Jadi ketika kita berada di posisi di mana kita diamanahi untuk menjaga dokumen-dokumen penting rahasia, maka jangan sekali-kali kita merubah. Karena ketika kita merubahnya, maka kita sudah berlaku khianat. Maka di dalam Al-Quran ketika kita mengaji Al-Quran jangan sampai salah baca ayat harokat. Pentingnya kita belajar tajwid, tahsin, baca Al-Quran yang betul. Takut-takut kalau kita baca salah harokat. Mungkin kita nggak tahu artinya, tapi kalau orang yang mendengarnya tahu, mas bukan begitu harokatnya. Apalagi kalau dengan sengaja, makanya tidak boleh ada perubahan, penggubahan, nggak perlu. Hermeneutika atau apalah istilahnya gitu. Al-Quran nggak perlu dilakukan penyegaran kayak gitu, nggak perlu. Karena itu adalah bentuk pengkhianatan yang terbesar. Maka hukum khianat ini masuk dalam jajaran dosa besar. Kalau Imam Adz-Dzahabi memasukkannya di dalam dosa nomor 39. Tetapi Ibnu Hajar Al-Haythami memasukkannya di dalam urutan 240. Jadi banyak para ulama itu berlomba-lomba untuk membuat urutan dosa-dosa besar. Sementara kita di sini mengkaji dari sisi Imam Adz-Dzahabi. Kitab lain Ibnu Hajar Al-Haythami menulis atau merangkum dosa khianat ini berada di urutan nomor 240. Sedangkan sekarang kita harus mengetahui bahaya khianat agar kita berhati-hati di dalam menapaki kehidupan kita di dunia ini, jangan sampai kita tergelincir kepada lembah khianat, berkhianat. Bahaya daripada khianat yang pertama adalah sifat orang munafik, jelas. Orang munafik itu salah satu sifatnya adalah berkhianat. Kalau dikasih amanah, berkhianat.
idza tumina khana. Ya, ayatul munafik salas ya. Kita pernah menghafal hadis ini atau mengetahui hadis ini. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia selisihi, ya tidak ditepati. Dan yang ketiga adalah idza tumina khana, kalau dikasih amanah, dikasih pekerjaan, dia berkhianat. Kemudian yang kedua, orang yang berkhianat tidak punya iman. Imannya sedang surut, ya, sedang tidak ada, habis. Bagaimana biar iman itu kembali? Ya, bertaubat. Dia tanggalkan sifat khianatnya tadi agar dia bisa mengambil kembali imannya. Karena orang yang berkhianat tidak punya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, ya, yang tidak bisa dipercaya, yang tidak memiliki sifat amanah. Waladina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Waladina liman la ahdalahu, la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Waladina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki sifat menepati janji. Ya, orang yang tidak menepati janji tidak punya agama, dia munafik, ya kan? Kemudian yang ketiga, orang yang berkhianat adalah calon penduduk neraka. Ketika menjelaskan calon-calon penghuni neraka, Rasulullah SAW bersabda, wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama' wa in daqqa illa khanahu. Pengkhianat itu, ya, orang yang berkhianat itu atau pengkhianat itu orang yang tidak sabar sifat tamaknya. Jadi ketamakannya itu samar-samar, tetapi ketika dia memiliki celah sekecil apapun dia berkhianat. Ya. Orang yang tidak samar sifat tamaknya, maksudnya adalah tampak, dia tamak terus untuk mengejar kehidupan atau keuntungan duniawi. Sekecil apapun celah yang dia miliki, maka dia selalu berbuat khianat. Insyaallah. Kemudian macam-macam daripada khianat kita sudah sebutkan tadi, diantaranya adalah berkhianat terhadap hak Allah, ya, berkaitan dengan hak Allah. Yaitu apa? Kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu tidak dilakukan atau diabaikan. Otomatis meninggalkan perintah dan melakukan larangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak Allah. Sebagaimana firman Allah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami telah mengemukakan amanat, telah kami berikan amanat ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tetapi mereka semua tadi, makhluk-makhluk Allah tadi, ya, langit, bumi, gunung-gunung itu enggan untuk bisa memikul amanat tersebut. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Semuanya tadi, langit, bumi dan gunung-gunung tadi khawatir tidak bisa mengemban amanah, khawatir mengkhianati. Tetapi akhirnya amanat itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Insyaallah. Di sini Syekh Abdurrahman bin Sa'di Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusan amanah yang Allah sudah wajibkan amanah tersebut kepada para mukallaf. Mukallaf itu kita sebagai hamba Allah yang sudah terbebani perintah dan larangan. Amanah itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi amanah yang akhirnya manusia yang memikulnya tadi adalah berupa perintah dan larangan. Padahal langit, bumi dan gunung-gunung fa'abaina, enggan, tidak mau untuk memikul amanah tersebut, takut berkhianat. Tetapi akhirnya manusia yang mengambil amanah tersebut. Maka meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, merupakan bentuk khianat terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Berkhianat juga bisa berkaitan dengan urusan sesama manusia. Kalau tadi kan urusannya dengan Allah, hak Allah. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Jahiz ya sudah disampaikan tadi. Baik, kemudian sekarang kita membahas daripada kitab Al-Kabair. Di sini Syekh Abdurrahman Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi memulai pembahasan dosa besar yang ke-39 ini dengan menukil ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat yang jelas-jelas ada hubungan, ada kata-kata khianatnya ya ayat ini. La takhunullaha war rasul. Surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan kalian berkhianat terhadap amanah yang telah diembankan ya, dipikulkan kepada kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Berkata Imam Al-Wahidi rahimahullahu taala, ayat ini berkaitan atau turun berkaitan dengan kisahnya Abu Lubabah, seorang sahabat, Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Ketika Rasulullah mengutusnya kepada Bani Quraidah, tatkala kaum muslimin mengepung perkampungan mereka, karena Bani Quraidah ini sudah sangat melampaui batas di dalam merusak perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, sudah istilahnya sudah apa ya? Sudah tidak bisa ditolerir lagi lah. Ini sudah sangat gaduh istilahnya gitu. Ini Bani Quraidah ini sudah nyebelin, ya. Butuh tindakan karena perjanjian yang selama ini sudah dibangun ternyata dilanggar, ya. Berkhianat mereka. Sudahlah mereka kafir, berkhianat lagi. Ini kan sudah luar biasa ini. Dan puncaknya adalah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu serangan dari luar berasal dari Quraisy dan serangan dari dalam berasal dari Bani Quraidah, orang Yahudi yang menyerang dari dalam. Padahal sudah dibuat perjanjian jelas-jelas tetapi mereka malah menyerang dari dalam. Maka sebagaimana diriwayatkan bahwa surat ini atau ayat ini Al-Anfal ayat 27 berkaitan dengan Abu Lubabah. Siapakah Abu Lubabah? Ini adalah seorang sahabat. Seorang sahabat yang beliau pada awalnya adalah orang Madinah asli ya istilahnya gitu, orang yang dituakan di Madinah ketika datang utusan pertama untuk berdakwah kepada kaum Madinah yaitu Mus'ab bin Umair ya, ketika mendakwahkan Islam, maka Abu Lubabah ini adalah salah satu orang yang paling pertama untuk menerima ajakan dakwah Islam. Ya. Ketika itu Rasulullah mengutus Abu Lubabah ini ke Bani Quraidah ketika kaum muslimin sudah mengepung Bani Quraidah selama 25 hari. Ini kisah ini insya Allah bisa kita telusuri ya di Sirah Nabi. Bisa kita baca lebih lanjut. Intinya adalah ketika dikepung, istri dan anak-anaknya Abu Lubabah ini berada di kepungan gitu ya. Kemudian orang-orang yang dikepung ini kan diutus ya untuk utusan ya untuk merembuk gitu, untuk bermusyawarah. Kemudian orang-orang yang dikepung ini berkata ketika Abu Lubabah mendatangi mereka, kemudian terjadilah diskusi dialog. Mereka berkata, "Wahai Abu Lubabah, ma tarolana in nazalna ala hukmi Sa'ad fina?" Apa pendapatmu kalau kami memberlakukan keputusan hukum yang sudah diputuskan Sa'ad bin Mu'adz? Karena Sa'ad bin Mu'adz sebelum Abu Lubabah ini menemui mereka, Sa'ad bin Mu'adz yang juga petinggi daripada orang Madinah, ya Al-Ansor, kaum Ansor, itu sudah membuat keputusan terhadap pembangkangan dan pengkhianatan orang Yahudi Bani Quraidah ini. Yaitu apa? Agar dibunuh saja semuanya, dipenggal semua. Nah, kemudian di sini orang-orang Bani Quraidah ini kan masih menunggu keputusannya. Jadi apa keputusannya yang diputuskan oleh Rasulullah terhadap kami? Sebenarnya kaum muslimin itu sudah sepakat untuk menghabisi. Abu Lubabah ini datang untuk istilahnya ya dialog aja lah, ringan gitu kan. Tetapi sudah tahu rencananya gitu loh. Rencananya adalah mereka akan dihabisi.
Nah, disinilah bentuk pengkhianatan Abu Lubabah. Meskipun ini sepertinya sepele, tetapi di sini Abu Lubabah sangat merasa bersalah. Ya. Sangat merasa bersalah terhadap, padahal tidak berkata apa-apa, hanya memberikan isyarat. Jadi apa keputusannya? Cuma gini aja. Tetapi ini sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan dihabisi gitu. Dengan isyarat seperti itu saja sudah merupakan bentuk merasa bersalah sekali Abu Lubabah di sini. Maka di sini asbabun nuzulnya adalah ya itu, tentang penyesalan seorang Abu Lubabah yang telah membocorkan rahasia. Ya. Di sini kata Abu Lubabah apa? Famazalat qadamai min makani hatta araftu anni khuntullah. Seketika itu, ketika aku itu sadar atau tidak sadar, karena dia masih memikirkan nasib anak dan istrinya yang yang berada di kepungan. Mungkin dalam benak dia, aduh, anakku dan istriku mungkin juga masuk dalam keputusan tersebut, yaitu dihabisi. Maka kata Abu Lubabah, masih ya, kakiku itu masih berada di tempatnya. Maksudnya itu sampai gemeteran, sampai takut, sangat takut. Nanti apa yang akan Allah putuskan buat dia karena dia telah berkhianat, membocorkan rahasia penting. Ini kalau seorang intel ini udah habis lah dia ya kan. Sampai aku tahu bahwasannya aku telah melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kata Abu Lubabah di sini setelah membocorkan rahasia kaum muslimin di dalam riwayat yang lain, teriris hatiku, Masya Allah, sehingga hatiku tidak dapat kugerakkan karena aku merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dikisahkan di dalam riwayat yang lain, seketika setelah Abu Lubabah membocorkan rahasia ini, dia tidak berani menghadap kepada Rasulullah. Dia langsung menuju ke Madinah, langsung mengikatkan dirinya, merantai dirinya dengan rantai besi di salah satu tiang masjid, dengan harapan Allah langsung memberikan pengampunan buat dirinya. Intinya agar turun ayat yang memberikan pengampunan terhadap perbuatannya. Dikisahkan juga di dalam riwayat ini berlangsung sampai beberapa hari keadaan Abu Lubabah seperti ini, yaitu mengingkatkan diri. Ketika waktu sholat dilepas sama anaknya, kemudian dirantai lagi. Jadi intinya sambil menunggu keputusan tersebut. Maka di hari yang ke-7, di pagi harinya turunlah ayat ini gitu ya. Maksudnya akhirnya Allah menerima pertaubatan daripada Abu Lubabah, dan kemudian salah satu istri daripada Rasulullah dengan girangnya ya, Ummu Salamah mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada Abu Lubabah? Ya silakan saja. Tetapi ketika salah seorang istri dari Rasul tadi, Ummu Salamah, mengabarkan, Abu Lubabah tetap tidak bergeming pada kondisinya. Sampai Rasul sendiri yang mengucapkannya gitu ya. Yang langsung memberikan statement, ya, konferensi pers lah gitu istilahnya kan sekarang. Jadi betul-betul ini bentuk hukuman ya. Menghukum diri sendiri karena telah berbuat khianat. Masya Allah, kalau kita belum bisa seperti itu mungkin. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan ini lebih layak lagi kalau kita selami di kajian sirah mungkin ya. Pembahasan tentang pengkhianatan atau bentuk khianatnya Abu Lubabah terhadap kaum muslimin. Kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-amanat, yang dimaksud dengan amanat di sini adalah, kan di dalam firman Allah tadi, wa takhunu amanatikum. Allah berfirman, dan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah diembankan kepada kalian. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah yang telah Allah amanahkan kepada kalian, yaitu perintah-perintah. Al-faraid, kata Ibnu Abbas. Ketika Allah telah memerintahkan sholat, sejatinya itu adalah amanah yang harus kita laksanakan. Di mana sholat itu tuntutannya bukan sekedar datang ke masjid, sholat selesai. Tidak hanya seperti itu. Kalau kita hanya seperti itu, takut-takut kita ini ngerjakannya asal-asalan.
Becus nggak sih kamu ini kalau disuruh, kan gitu ya. Kadang kita aja kalau mempekerjakan pegawai orang, ketika kita lihat pekerjaannya serampangan, pasti kan kita akan menegurnya. Mas, nggak gini kerjaannya, salah. Gitu. Maka seharusnya ketika kita sholat, kita memperhatikan tata cara sholat yang betul. Dimulai dari wudunya, kemudian dimulai dengan tata cara sholatnya, bacaan sholatnya. Berarti amanahnya adalah kita menghafal doa-doa sholat. Kita juga menghafal surat-surat pendek. Mau nggak mau kan harus begitu jadinya. Kita harus mengkaji tata cara wudhu. Karena sholat dimulai dengan wudhu. Sholat itu ada syarat dan rukunnya. Tidak bisa dikerjakan sembarangan. Ya. Tidak hanya sekedar sholat, yang penting sholat, datang ke masjid, ya, sholatnya ngebut lagi, emang balapan ya, sholat ngebut-ngebut gitu ya kan. Maka semua kewajiban-kewajiban ini adalah bentuk amanat yang jangan sampai dikhianati, jangan sampai dilanggar. La tangkuduha, jangan dilanggar perintah-perintah tadi, kata Ibnu Abbas. Kemudian berkata Al-Imam Al-Kalbi, amma khianatullah wa rasuluhu, ya. Amma khianatullahi wa rasuluhu, maksud daripada berkhianat kepada Allah dan Rasulnya adalah bermaksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Wa amma khianatul amanah, adapun mengkhianati amanah, ya, mengkhianati amanah yang sudah diembankan kepada kita adalah apa-apa yang sudah Allah wajibkan, perintahkan. Insya'a khonaha wa insya'a addaha. Manusia itu kalau mau dia kerjakan, kalau nggak mau dia tinggalkan. Berarti kalau ketika kita sebagai seorang muslim meninggalkan amanah berupa perintah-perintah tadi, maka kita sudah berkhianat. Mengkhianati amanah. Amanah apa? Perintah. Allah memerintahkan kepada kita ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Fikih ibadah. Pembahasan tentang muamalah belum lagi, dan banyak perintah-perintah dan larangan yang Allah perintahkan dan larang untuk kita. Yang mana ketika kita mengerjakan atau tidak mengerjakan amanah tadi, tentunya hanya Allah yang tahu. Allah melihat. Tidak ada yang tahu apakah yang kita kerjakan tadi itu adalah amanah yang kita tunaikan atau kita sedang berkhianat karena kita mengerjakannya tidak sesuai dengan SOP-nya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka ini memastikan buat kita bahwa ibadah itu dimulai dengan ikhlas dan ittiba, ya kan? Harus ikhlas. Ketika kita beribadah tidak kita niatkan kepada Allah, kita khianat. Yang mengarahkan kepada kita kepada kesyirikan. Syirik niat. Nyambung semua ini. Sejatinya orang-orang yang berbuat syirik itu adalah orang-orang pengkhianat. Yang berkhianat kepada Allah. Gak usah ditanyakan kepada orang Kristen, orang Yahudi. Mereka dari awal sudah berkhianat, jelas ya kan. Karena mereka tidak bertauhid kepada Allah. Nah sekarang kita yang sudah, alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita kepada cahaya Islam, kebenaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa melihat diri kita, mengevaluasi diri kita agar jangan sampai setiap ibadah, pekerjaan yang kita lakukan ada unsur khianat di dalam hati kita. Kalau sudah ada unsur tersebut, bisa dipastikan ini amal bukan untuk Allah. Lantas untuk siapa? Untuk yang lain. Karena cuma dua pilihannya. Aku melakukan amal ini untuk Allah atau untuk siapa jadinya? Kalau untuk selain Allah jelas syirik jadinya. Khianat kita jadinya sama Allah. Dalam sholat makanya kita berusaha untuk meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan riya, sum'ah, dan apapun aktivitas ibadah kita lainnya. Kemudian sebelum kita azan, Allah Subhanahu wa taala juga di sini berfirman, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, jelas di sini. Allah tidak memberikan petunjuk
tidak meridhoi perbuatan-perbuatan orang yang berkhianat. Maksudnya adalah la yarsyud, ya, la yursyid. Allah tidak memberikan petunjuk, ya, kepada perbuatan orang yang khana amanatahu, yang berkhianat terhadap amanahnya. Yang berujung kepada Allah tidak memberikan hidayah. Jadi ini saling berkaitan. Ketika kita kok rasa-rasanya jauh dari hidayahnya Allah, ya, kita jauh dari hidayahnya Allah, bisa jadi karena kita masih belum bisa bersikap amanah terhadap apa-apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Makanya ketika kita merasa kok diriku kok seperti ini ya, kok susah sekali untuk mengaji, susah sekali untuk berbuat kebaikan. Apa yang salah terhadap diriku? Mungkin kita bisa memulainya dengan memperbaiki sholat kita. Karena sholat ini setiap hari, 5 kali. Kita perbaiki tata caranya, ilmunya kita kuasai lagi tentang persolatan gitu kan. Ilmu tentang persolatan ini harus kita kuasai lagi. Agar jangan sampai ketika kita sholat ini asal-asalan. Baik, mungkin kita break dulu untuk azan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan khianat itu adalah satu keburukan. Wal khianatu qabihatun fi kulli syai'in. Dalam setiap bentuk apapun yang namanya khianat itu tidak ada baik-baiknya, buruk. Wa ba'duha syarrun min ba'd. Bentuk khianat yang satu bisa jadi lebih buruk dari yang lainnya. Artinya bertingkat-tingkat khianat itu. Walaysa man khanaka fi fulusin kaman khanaka fi ahlik. Bentuk pengkhianatan dalam kaitannya dengan harta tentu berbeda. Ya. Jika kita lihat bentuk pengkhianatan di dalam keluarga. Ada yang berkhianat kepada kita dalam masalah harta, tentu berbeda ketika pengkhianatan itu terjadi di dalam keluarga kita sendiri. Dan bentuk pengkhianatan atau khianat yang dalam kaitannya dengan menapaki tangga dosa besar. Ya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Ini hadis yang populer ya. Addil amanata ila man i'tamanaka. Tunaikanlah amanat tersebut. Ketika ada orang memberikan kepadamu amanat, maka amalkan, jalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jangan menjalankan berbeda dari apa yang diamanahkan. Adil amanah ila man i'tamanaka, tunaikanlah amanah tersebut kepada orang yang berhak. Wala takhun man khanak, dan jangan kamu mengkhianati orang yang telah berkhianat kepadamu. Kalau ada orang yang berkhianat kepada kita, jangan lantas dibalas dengan khianat juga. Wala takhun man khanak. Jangan kamu berkhianat terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu, melakukan pengkhianatan kepadamu. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, bagaimana membalas orang yang telah berkhianat kepada kita? Dan ini mungkin pernah terjadi di dalam kehidupan kita ketika ada orang yang berkhianat kepada kita. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan di dalam Qaidatun fis Sabr, an-nasu 'inda muqabalatil adza salasatu aqsam. Manusia itu dalam menyikapi balas dendam, ya. Dalam sikapnya membalas dendam itu ada 3 model. Bahasa simpelnya balas dendam gitu aja ya. Ketika dia menghadapi pengkhianatan gitu, dia ada 3 model. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqih, yaitu yang membalas kezaliman yang lebih dari kewajaran. Misal ada orang yang mengejek kita, mohon maaf ya, anjing lo misal gitu ya. Kita kalau membalas boleh, tapi jangan melebihi. Karena membalas itu boleh, tetapi yang lebih baik lagi nggak usah dibalas. Itu yang paling level tertinggi. Kalaupun mau membalas silahkan, tapi jangan zolim. Kalau zolim ini tadi model orang yang kalau membalas 2 kali lipat. Mohon maaf, dia ejek anjing kamu gitu kan. Kita tinggal bilang kamu juga, selesai kan sebenarnya. Jangan ditambah
kamu anjing rabies, anjing gila. Wah ini zolim ya kan. Berlebihan gitu. Anjingnya tadi perasaan dia nggak ada rabiesnya, nggak ada gilanya, kok kamu ketika kita membalas kok anjingnya macam-macam gitu. Ya intinya begitu, zolim ya. Ketika membalas 2 kali lipat. Kemudian yang kedua, muktasid. Orang yang ketika membalas itu yang sama ya dengan tindakan kezoliman atau pengkhianatan yang dia terima. Ya'khudhu biqadri haqqihi, yang mana ketika dia membalas sesuai dengan kewajaran gitu ya, sewajarnya. Kemudian yang ketiga, muhsin. Insyaallah. Muhsinun ya'fu, orang yang muhsin yang memaafkan. Wa yatruk haqqahu, dan dia tidak mau ambil pusing, dia tidak mengambil balasan, tidak membalas sama sekali. Yang pertama ini tentunya dilarang ya. Ketika kita membalas pengkhianatan orang lain kepada kita, kita balas dengan kezoliman. Karena Allah sudah membuatkan pernyataan resmi bahwa aku, kata Allah, haram tu zulma, aku sudah mengharamkan kezoliman. Ya, mengharamkan kalian berbuat zalim. Ya ibadi inni haram tu zulma ala nafsi. Aku sudah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku sudah tetapkan bahwa kezaliman ini adalah perbuatan yang haram, tidak boleh dilakukan, maka kalian jangan saling berbuat zalim. Jangan menzalimi satu sama lain, kata Allah di dalam hadis riwayat Muslim. Ya ibadi inni haramtu dzulma, hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku, wahai hambaku, dan aku jadikan kezaliman ini sebagai sesuatu yang terlarang. Maka janganlah kalian menzalimi satu sama lain. Kemudian muktasid tadi ya, yang ketika membalas sewajarnya, sesuai, sama gitu, tidak lebih. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum. Ini ayatnya, dalilnya, bahwasanya kita boleh membalas, tetapi jangan melampaui batas. Tidak boleh 2 kali lipat. Yang sama, yang persis. Barang siapa yang menyerang kamu, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi, serang balik. Boleh. Barang siapa yang menyerang kamu, serang balik. Bimisli ma i'tada 'alaikum, dengan serangan yang seimbang. Serangannya itu yang seimbang, bukan melampaui batas. Kemudian yang ketiga, muhsin, yang dia tidak mau membalas keburukan tetapi malah memaafkan. Wah, ini luar biasa susah ini. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Hendaklah kalian itu saling ya'fu, memaafkan, wal yasfahu, dan saling berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bukankah kamu itu menginginkan, tidaklah kalian menginginkan bahwa Allah mengampunimu? Kok bisa ayat ini disambungin dengan ampunan Allah? Apa rahasianya? Apa sebenarnya yang ada di balik ayat ini? Bisa jadi ketika dia mendapatkan pengkhianatan dari orang lain, ya, mendapatkan keburukan dari orang lain, bisa jadi itu karena memang ini salah satu cara Allah ingin mengampuni dosa kita atau ingin mengetahui siapa kita sejatinya. Apa reaksi hambaku ketika ada orang yang berbuat buruk kepada dia? Apakah dia adalah model orang yang pertama, yang zalim, atau yang muktasid, atau yang muhsin? Bukankah kamu ingin, tidaklah kamu ingin bahwa Allah mengampunimu, bahwasanya ketika kita diejek bisa jadi itu cara Allah mengampuni dosa kita. Asalkan kita tidak berlebihan atau tidak membalas bahkan serangannya gitu. Insya Allah. Sejatinya cara-cara Allah untuk mengampuni kita itu banyak. Cuma kadang kita ini ngeh atau enggak gitu loh. Sadar atau tidak dengan cara-cara Allah tadi. Ya, makanya ketika ada orang yang menjelek-jelekan kita, ya sudah, kita langsung merenung, ya Allah, mungkin aku pernah berbuat zalim juga sama orang lain. Ini mudah-mudahan ini sebagai pelebur dosa buatku. Tinggal merenung aja. Apa susahnya gitu? Kalaupun memang kita menginginkan serangan balik, ya silahkan serang, tetapi dengan semisal, jangan berlebihan. Dan bahkan kata Allah, orang-orang yang menahan amarahnya ini, yang tidak melakukan serangan balik ketika diserang, ketika dikhianati,
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mendapatkan cinta dari Allah. Karena kita masuk dalam kategori orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin ini enggak sembarangan orang. Mau dia namanya muhsin tapi kalau perilakunya tidak muhsin ya enggak muhsin. Muhsin ini adalah terlihat dari orang bisa melihat. Dan Allah yang sangat paling mengetahui bahwasannya kita ini muhsin atau tidak. Karena Allah hanya mencintai orang-orang yang muhsin, yaitu yang ketika disakiti dia tidak balas, bahkan dia memaafkan. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Di dalam hadis yang lain, meskipun hadis-hadis yang akan disampaikan ini adalah derajatnya dhaif ya, tetapi kita sampaikan. Yatba'ul mu'min ala kulli syai'in. Tabiatnya seorang yang beriman itu banyak, tetapi tidak pada khianat dan berbohong. Jadi khianat sama dusta itu bukan tabiatnya orang mukmin, gitu. Kemudian sabda Rasulullah yang lain, hadisnya dhaif tadi. Yaqulullah ana tsalitsu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Tetapi hadis ini sering muncul di dalam pembahasan muamalah ya, hadis ini meskipun derajatnya dhaif ya. Yang ini, yaqulullah ana tsalitsu asyarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah. Aku menjadi orang ketiga atau pihak ketiga dari dua orang yang saling berserikat melakukan kesepakatan muamalah, perjanjian, berserikat, syarikah. Asalkan, ya kata Allah, aku akan menjadi orang ketiga, pihak ketiga, bukan orang ketiga, pihak ketiga maksudnya akan selalu melindungi, melancarkan usahanya dan sebagainya. Asalkan salah satu dari dua orang yang berserikat tadi tidak mengkhianati temannya. Gitu. Kemudian di dalam hadis yang lain, awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Hadisnya juga dhaif. Hal pertama yang akan diangkat di tengah-tengah manusia, dari tengah-tengah manusia adalah sifat amanah. Wa akhiru ma yabqa as-shalah, dan akhir yang masih tersisa atau tertinggal adalah sholat. Meskipun ya, rubba musallin la khaira fi, meskipun bisa jadi orang yang sholat ini tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Banyak kita saksikan sekarang memang. Orang sholat, habis itu ya judi lagi, ya berbuat maksiat lagi, itu sholat lagi. Kemudian selanjutnya, iyyakum wal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Ini juga hadis yang dhaif. Hindarilah dari kalian sifat khianat, karena khianat itu seburuk-buruknya teman, seburuk-buruknya perangai. Wa qala alaihi salatu wassalam hakadha ahlun nar wa dzakara minhum rajulan, ketika Rasulullah sedang menjelaskan tentang sifat-sifat atau penghuni neraka, ini sudah disebutkan tadi hadisnya. Disebutkan di situ salah satunya adalah seorang laki-laki yang tidaklah samar baginya itu sifat ketamakan, alias dia selalu memiliki sifat tamak, pengen A, B, C, D, ingin mengejar A, ingin mengejar dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Alias yang enggak mengenal halal haram, yang penting sikat. Ya, yang penting dia untung, tidak mau buntung. Ya, dia labrak permasalahan ribawiyah dan sebagainya. Melakukan perbuatan riba kan khianat. Kenapa tidak khianat? Ini dosa masalahnya riba. Makanya orang-orang yang tidak kenal riba, tidak kenal yang penting saya selalu untung dan untung. Ini sifat penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan, ini hadisnya sahih yang ini. Ketika Rasulullah menyifatkan, memberikan bentuk ya gambaran penghuni neraka, disebutkan di situ seorang laki-laki yang selalu tamak. Ada sedikit ruang ya, untuk dia bisa melancarkan aksi tamaknya, maka dia lakukan dengan cara khianat. Dia berkhianat terhadap amanah yang dia pegang. Kalau dia sebagai seorang pejabat, ya backdoor lah begitulah, ya kan. Gaji utama, gaji pokok sedikit dong, ya kan. Dari mana kita bisa dapat penghasilan tambahan ini? Berkhianat. Wa qala Ibnu Mas'ud, kemudian ditutup pembahasan Imam Ad-Dabi ini dengan perkataan Ibnu Mas'ud, yu'ta yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat akan didatangkan bagi orang-orang yang diamanahi tetapi dia berkhianat terhadap pekerjaan atau amanahnya. Fa yuqalullah, kemudian dikatakan kepadanya, addi amanatak, tunaikan amanatmu, ya. Kemudian orang tadi yang didatangkan tadi, orang yang diberi apapun ya, amanah apapun, ya, tadi sudah disebutkan amanah itu bisa berupa hak Allah atau yang berkaitan dengan urusan manusia. Kemudian orang tadi berkata, anni ya Rabb, diriku wahai Tuhanku, dunia udah hancur, kata orang ini.
Dhahabatid dunya. Qala fatamatsala lahu kahayatiha. Kemudian dibuatlah gambaran tentang bagaimana dulu dia ketika disodori pekerjaan amanah, ya kan? Kemudian dia ambil di hari itu. Kemudian kata suara, ya kan dikatakan di dalam, ada suara yang menyebutkan ambil, ya, ambil amanat tadi di dasar neraka jahanam, ya kan? Inzil ilaiha fa akhrijha, turun kamu, ambil itu amanat. Jadi seperti digambarkan amanah tadi disuruh diambil, ya, untuk diambil dari dasar neraka jahanam untuk dikeluarkan. Kemudian orang ini tadi fayanzil ilaiha, kemudian dia berusaha untuk turun untuk mengambil amanah tadi, ya, yang sudah dia selewengkan, dia khianati. Kemudian dia bawa amanah tadi untuk menuju keluar daripada neraka jahanam di atas pundaknya, ala atiqihi fahiya alaihi asqal, sedangkan dia merasa ini amanah ini lebih berat daripada gunung-gunung di dunia. Saking beratnya dia memikul amanah tadi. Sampai-sampai ketika dia sudah mengira bahwasannya dia sudah mau sukses, berhasil mengeluarkan amanah tadi dari neraka jahanam, dasar jahanam untuk keluar ke atas. Kemudian akhirnya hawiyat, tiba-tiba berhamburan. Ya. Dia memikulnya tiba-tiba langsung terbang gitu, hilang, jatuh. Akhirnya dia juga ikut jatuh. Saking beratnya tadi dia, aduh sedikit lagi berhasil. Dia mengira sudah mau berhasil, ternyata itu hanya tipuan saja. Itu hanya siksaan bagi dia. Yang pada intinya pada akhirnya adalah dia ikut juga tercebur ke dalam neraka jahanam. Selama-lamanya, kata Ibnu Mas'ud. Summa qal, kemudian Ibnu Mas'ud menutup kata-katanya dengan perkataan as-sholatu amanah. Salat itu amanah. Wal wudu'u amanah. Wudu juga amanah. Wal ghuslu amanah. Mandi juga amanah. Wal waznu amanah, timbangan itu juga amanah. Wal kailu amanah, takaran juga amanah. Wa a'zamu dzalika al wada'i, dan yang paling berat adalah titipan. Kadang-kadang kita merasa dititipi, ya. Kita merasa menyewa sesuatu tetapi kita tidak memperhatikan tentang barang yang kita sewa. Kita nyewa apapun, ya, kita sekarang zamannya kan mudah, ya, tinggal nyewa A, B, C, kita butuh peralatan A, B, C, kita tinggal sewa. Tapi kita menggunakannya seakan-akan tidak perlu diperhatikan cara penggunaannya. Dan ini salah satu bentuk pengkhianatan juga. Kata Ibnu Mas'ud, ini yang paling besar, yaitu khianat dalam hal titipan. Allahumma amilna bilutfik. Ya Allah, pergaulilah kami dengan kelembutanmu, kata Imam Ad-Dhahabi, wa tadarokna bi afwik, dan turunkanlah ampunan kepada kami, ampunanmu kepada kami. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan dosa besar yang ke-39, yaitu tentang khianat. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.